Polisi menangkap seorang terduga eksekutor dalam kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan senjata api yang diduga digunakan untuk menembak. Polisi berhasil menangkap seorang terduga eksekutor dalam kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan analisa CCTV dan pengembangan di lapangan. Nah, pelaku pertama yang ditangkap adalah eksekutor langsung, yang langsung melakukan penembakan terhadap korban. Pelakunya ditangkap di perbatasan Semarang-Demak, baru saja. Nah, itu berawal dari mengamankan barang bukti yang tadi kami jelaskan, kemudian berkembang kepada identitas pelaku dan sudah ditangkap oleh tim gabungan. Tim gabungan juga berhasil menemukan sepeda motor yang digunakan pelaku penembakan. Selain itu, polisi menyatakan telah mengetahui motif penembakan. Tim sudah menemukan pola para pelaku kejahatan ini, sudah mengerucut. Kemudian kita juga sudah memastikan dan menemukan motif daripada kejadian ini. Kita juga sudah mengidentifikasi para pelaku ini. Baik, kita sudah berhasil, tim dalam hal ini tim gabungan menyita kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Kalau di CCTV hasil olah TKP kemarin, inilah kendaraannya. Kemarin berwarna hijau, pasca kejadian itu oleh pelaku kemudian catnya dirubah. Kemudian juga sudah disita kendaraan yang kedua dari pelaku ini. Ini yang sebelah. Namun, polisi belum dapat memeriksa suami korban. Kepala Penerangan Kodam 4 di Ponorogo, Letkol Infanteri Bambang Hermanto menyatakan, suami korban menghilang setelah peristiwa penembakan. Bahwa pada saat setelah kejadian, yang bersangkutan ini sempat mengantar, ya saya ulangi, sempat mengantar dan sempat menunggu sampai dengan pasca operasi selesai. Di kemiliteran, ya, dituntut untuk kehadiran. Pada saat besok harinya yang bersangkutan tidak hadir. Upaya satuan bagaimana? Ya mencari sampai yang bersangkutan ditemukan. Sebelumnya polisi menjelaskan kronologi penembakan berdasarkan rekaman CCTV. Kasus penembakan terjadi pada 18 Juli 2022, diawali 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor memantau rumah korban pada jam 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jam 11.47, korban pulang ke rumah usai menjemput anaknya sekolah. 2 pelaku kemudian mengikuti korban dan menembak 1 kali. Tembakan pertama tak membuat korban roboh. Pelaku kemudian berbalik arah dan menembak korban untuk kedua kalinya. Korban sempat melawan dan memeluk anaknya sebelum masuk ke rumah. Polisi menyatakan sudah mengidentifikasi seluruh terduga pelaku, termasuk aktor intelektual. Tim Liputan Kompas TV. Saya akan berbincang dengan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Pak Irwan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sampai dengan tadi konferensi pers, Anda bersama Pak Dandim menyatakan bahwa 1 orang sudah ditangkap. Apakah sudah ada perkembangan saat ini? Apakah sudah ada tambahan orang yang ditangkap atas kasus ini? Ya, baik Mbak. Jadi sampai dengan hari kelima pasca kejadian penembakan, progres hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan antara Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 di Ponorogo terus menunjukkan hasil. Hari keempat kemarin kami sudah menyampaikan bahwa tim sudah bisa mengidentifikasi para pelaku. Kemudian kita juga sudah bisa memetakan motivasi maupun modus pola kejahatan yang mereka lakukan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah merilis kepada publik, kita sudah berhasil melakukan penyitaan terhadap kendaraan atau sarana kejahatan yang digunakan oleh kelompok pelaku. Kemudian terakhir sudah dilakukan penangkapan terhadap 1 pelaku yang bertugas sebagai eksekutor atau penembak langsung kepada korban pada saat kejadian. Ini tentunya merupakan progres yang sangat bagus dari hasil kerja tim yang selama 4-5 hari ini bekerja dengan penuh. Selanjutnya
pada kesempatan ini tentu kami mengharapkan para pelaku yang belum tertangkap agar segera menyerahkan diri kepada tim gabungan karena identitas mereka sudah kita ketahui. Baik. Sehingga ya. Baik, Pak Irwan, kalau kemudian ada pertanyaan yang justru dibalik, ketika polisi sudah bisa mengetahui motif pelaku, polisi sudah bisa memetakan siapa intelektual di baliknya, polisi juga sudah menyita kendaraan yang digunakan untuk mengeksekusi, kenapa baru satu yang tertangkap? Ya, memang sampai dengan saat ini baru satu tersangka yang ditangkap. Tentu kami juga sadar bahwa perkara ini atau menangkap orang tentu bukan perkara yang gampang, Mbak. Artinya butuh proses, kemungkinan juga melalui misalnya dari rilis yang kita lakukan, para pelaku itu memonitor sehingga mereka kemungkinan bisa bersembunyi atau bisa mengupayakan agar diri mereka tidak dilakukan penangkapan oleh tim gabungan. Oke, lalu soal motif, apa sebenarnya motif penembakan ini? Terkait dengan motif, nanti tentu secara akan jelas dan gamblang akan kita sajikan secara terbuka kepada masyarakat, kepada media. Setelah para pelaku ini kita tangkap, kemudian kita lakukan interogasi dan pemeriksaan kepada para pelaku ini. Oke, ini motif masih disimpan untuk saat ini oleh Pak Irwan dan teman-teman dari Polrestabes Semarang. Tetapi yang ingin saya konfirmasi karena ini ada pemantauan di rumah korban. Lalu ada 2 kali penembakan. Jadi 1 kali menembak, tetapi korban masih selamat begitu. Akhirnya pelaku balik lagi untuk melakukan tembakan yang kedua kali. Ini kan tampaknya betul-betul disengaja. Apakah ini masuk dalam ranah pembunuhan berencana, Pak, kalau seperti ini? Sejak awal penanganan TKP, kami tentunya berupaya bagaimana mengumpulkan sebanyak mungkin alat bukti. Merangkai alat bukti juga bagian daripada pekerjaan tim. Dan dari hasil evaluasi penanganan barang bukti, memang kami dapat menarik kesimpulan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang terstruktur, yang terencana. Kemudian peristiwa ini ada yang mengatur dan mengendalikan. Sehingga pada hari keempat kemarin kita sampaikan bahwa khusus untuk pelaku, eksekutor, pelaku lapangan, kita minta untuk menyerahkan diri, kemudian termasuk intellectual dader atau yang menyuruh melakukan juga kita harapkan untuk bisa menyerahkan diri secepat-cepatnya kepada tim yang bekerja saat ini. Sehingga kasus bisa secara terang benderang kita sampaikan kepada publik. Pak Irwan, saat ini Anda bersama dengan Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, Letkol Infantri Honi Havana yang tadi juga menyatakan bahwa suami korban, anggota TNI ini menghilang. Apa yang bisa mengindikasikan bahwa suami korban betul-betul menghilang? Dan sejauh ini apakah sudah diketahui alasan dari suami korban ini memilih untuk menghilangkan diri? Ya memang pasca peristiwa suami korban kemudian tidak menampakkan diri. Ini juga bagian daripada tugas gabungan antara TNI Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan secepat-cepatnya kepada tim untuk memberikan penjelasan yang tentunya rasional terkait dengan kondisi terakhir yang terjadi pasca kejadian. Oke, jadi saat ini PR Pak Irwan dan teman-teman adalah yang pertama menangkap sisa-sisa pelaku, terutama aktor intelektualnya, dan kemudian mencari di mana keberadaan suami korban, begitu ya? Ya, betul sekali. Baik, kami nantikan nanti perkembangannya. Pak Irwan, salam untuk Pak Honi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Doanya agar kasus ini bisa terungkap dengan cepat. Kami nantikan perkembangannya.